Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ina Alisa Ainia dengan NIM 21000009014 dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Ahmad Dahlan. Video ini saya buat guna untuk melengkapi tugas ujian akhir semester Kewarganegaraan Global. Di sini saya akan mempresentasikan modul ajar saya dengan tema yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Pada profil penulis, nama yaitu saya sendiri, Nalisa Enia, dengan jenjang SMP. Kemudian asal sekolah yang saya ambil yaitu SMP Muhammadiyah Bantul dengan mata pelajaran Pendidikan Pancasila dengan alokasi waktu 2x45 menit yaitu 1 JP, dengan profil pelajar Pancasila yaitu bernala kritis dengan elemen Bhinneka Tunggal Ika dengan yaitu fase D. Di sini capaian pembelajarannya yaitu peserta didik mampu mendeskripsikan, mempresentasikan, dan menerima nilai penting kebinekaan di Indonesia. Kemudian peserta didik dapat meningkatkan toleransi melalui pengalaman kebinekaan warga Indonesia. Kemudian pada kata kunci yaitu kebinekaan global dan gotong royong. Pada kompetensi awal yaitu peserta didik sebelumnya harus mempelajari topik yaitu memahami bagaimana keragaman seperti suku, ras, budaya, dan antar golongan yang ada di Indonesia. Kemudian pada deskripsi umum pembelajaran, melalui tahapan pembelajaran saintifik, peserta didik dapat mengembangkan nalar kritisnya dalam menyerap dan mengolah informasi terkait nilai-nilai penting kebinekaan. Mempraktikkan nilai penting kebinekaan di Indonesia dengan memahami kondisi sosial dan lingkungan kehidupan sehari-hari. Kemudian pada materi, alat, dan bahan yaitu materi ajar tentang Bhinneka Tunggal Ika, toleransi dan keberagaman Indonesia meliputi ras, agama, budaya, dan antar golongan. Kemudian pada bagian alat yaitu alat tulis, papan display atau papan tulis, spidol, penghapus, handphone. Handphone ini bersifat opsional, laptop, dan LCD atau proyektor. Kemudian pada sarana dan prasarana yaitu ada ruang kelas atau tempat yang kondusif untuk melakukan pembelajaran, dan yang kedua yaitu jaringan internet. Kemudian target peserta didik yaitu peserta didik reguler kelas 7 di SMP Muhammadiyah Bantul. Kemudian model pembelajarannya yaitu menggunakan model pembelajaran tatap muka, kemudian menggunakan model pembelajaran saintifik dengan rangkaian aktivitas mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menganalisis, dan mengkomunikasikan. Kemudian pada pertanyaan pemantik ada 3 yang saya buat yaitu apakah kalian memiliki keluarga di daerah lain? Kemudian apa pendapat kalian terhadap perbedaan? Kemudian pernahkah kalian melihat tarian atau baju adat dari daerah lain? Pada kegiatan pembelajaran ada 3 yaitu kegiatan awal, kemudian kegiatan inti, dan terakhir yaitu kegiatan penutup. Pada kegiatan awal, guru membuka pembelajaran dengan salam. Kemudian, guru menunjuk ketua kelas untuk memimpin doa. Kemudian, guru memeriksa kehadiran peserta didik dan memeriksa keadaan lingkungan kelas. Kemudian, guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan asesmen penilaian yang akan dilakukan pada pertemuan tersebut. Kemudian pada kegiatan inti, guru peserta didik mendengarkan guru yang menyampaikan materi. Kemudian peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok dalam satu kelas. Kemudian peserta didik menerima lembar kerja yang sudah disediakan oleh guru. Kemudian peserta didik dengan kelompoknya memulai diskusi mengenai keberagaman masyarakat yang ada di Indonesia. Kemudian peserta didik mempresentasikan hasil kelompok di depan kelas secara bergantian dengan kelompoknya. Pada kegiatan penutup, yaitu guru menuntun peserta didik untuk merumuskan kesimpulan pembelajaran pada hari ini. Kemudian, guru bersama peserta didik melakukan refleksi yang akan diberikan oleh guru. Kemudian,
peserta didik menyimak rencana pembelajaran pertemuan selanjutnya, dan kemudian guru menutup kegiatan dengan berdoa bersama. Untuk asesmen penilaian ada 3, yaitu assessment of learning, assessment for learning, dan assessment as learning. Pada assessment of learning, yaitu melalui tes pre-test dan post-test yang akan diberikan kepada peserta didik melalui link. Kemudian pada assessment for learning, penilaian ini dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk LKPD atau lembar kerja peserta didik. Kemudian pada assessment as learning, penilaian ini sebagai pembelajaran yang dilakukan melalui rubrik penilaian, sikap profil pelajar Pancasila, serta rubrik penilaian presentasi. Kemudian pada komponen inti, yaitu tujuan pembelajaran ada 3, yaitu pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Pada pengetahuan, peserta didik mampu menganalisis makna keberagaman masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika melalui model pembelajaran saintifik. Kemudian pada sikap, yaitu peserta didik mampu bekerja sama terkait pentingnya nilai-nilai penting kebinekaan dengan kelompoknya. Kemudian pada keterampilan, peserta didik mampu mempresentasikan lembar kerja peserta didik mengenai keberagaman masyarakat Indonesia. Kemudian pada pemahaman bermakna, yaitu manfaat yang akan peserta didik terima setelah mengikuti proses pembelajaran ini yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu menambahkan pengetahuan peserta didik mengenai makna nilai-nilai penting kebinekaan. Kemudian, meningkatkan kesadaran peserta didik akan pentingnya nilai-nilai penting kebinekaan yang dimana keberagaman masyarakat Indonesia dikemas dalam Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian, refleksi guru, yaitu sejauh mana proses belajar mencapai tujuan pembelajaran, apakah semua peserta didik terlibat dalam kegiatan diskusi, apa yang bisa guru lakukan untuk membuat peserta didik lebih aktif dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Kemudian pada refleksi peserta didik, yaitu apakah kalian peserta didik menyukai pembelajaran pada pagi hari ini. Kemudian apakah ada kesulitan yang peserta didik alami selama mengikuti proses pembelajaran. Kemudian apa yang kalian dapatkan setelah mengikuti proses pembelajaran pada hari ini. Kemudian ada lembar kerja peserta didik, yaitu tentang nilai-nilai penting kebinekaan. Peserta didik akan menjelaskan apa saja keberagaman yang ada di Indonesia, terus menjelaskan dan memberikan contoh pada kehidupan sehari-hari mereka. Kemudian pada kriteria penilaian sikap yang akan dinilai, yaitu kerjasama, menghargai, dan kebinekaan global. Kemudian pada penilaian keterampilan, di sini akan diambil yaitu dalam penguasaan materi, kemampuan argumentasi, dan pengolahan bahasa. Kemudian pada rubrik asesmen pengamatan keterampilan, di sini ada kerjasama tim, kejelasan dalam penyampaian informasi, penggunaan bahasa yang baik, dan gaya sikap anggota baik. Sekian yang bisa saya sampaikan dalam modul ajar kewarganegaraan global ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.